Ustaz, bagaimana jika seorang wanita saat ini masih terngiang-ngiang ingatannya atas masa lalunya? Sebelum berhijrah, dia pernah pacaran selama 4 tahun dan berzina dengan pacarnya berkali-kali. Saat ini masih selewat-selewat terngiang perbuatan hinanya tersebut. Alhamdulillah dia sudah bertaubat, sudah hijrah selama 5 tahun dan meninggalkan jejak lamanya seperti pindah lingkungan. Setelah saat ini Allah beri dia lingkungan yang sangat baik, dia bergabung di komunitas dakwah, dia sedih karena perbuatan hinanya tersebut masih terlintas di pikirannya, karena itu menjijikkan. Apakah ini salah satu hukuman Allah kepada dia atas perbuatannya tersebut? Karena setiap maksiat memiliki efek samping. Apakah ini tanda taubat dia belum diterima? Dan apakah walaupun sudah bertaubat, kelak di hari hisab, aib tersebut tetap bisa terlihat dan mendapatkan azab? Apa yang harus dilakukan dan mohon nasihatnya? Yang pertama, bahwa kita harus taubatan nasuha, atau harus taubat dari perbuatan zina tersebut, dan semoga dari arahnya penanya sudah berusaha melakukan itu, dan semoga taubat kita dan taubat penanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu ketika penanya merasa jijik dengan zina yang dulu dia lakukan, semoga justru ini adalah tanda kualitas iman dari penanya. Karena Nabi SAW ketika membahas tentang manisnya iman, sifat yang ketiga apa? An yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdafa finnar. Dia membenci kembali lagi ke dalam kekufuran atau dosa yang dia lakukan setelah Allah selamatkan dia. Jadi setelah Allah selamatkan dia dari dosa itu, dia benci dosa yang dia lakukan sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ketika Allah selamatkan kita dari sebuah dosa, apalagi dari sebuah kekufuran, kita bukan hanya diminta untuk menjauhi perbuatan dosa dan masa lalu tersebut. Kita diminta membenci kalau ingin mendapatkan manisnya iman. Kita harus merasa benci atau jijik dalam konteks ini ya, dan seterusnya. Itu justru syarat mendapatkan manisnya iman. Harus benci. Jadi bukan hanya meninggalkan lalu plain, bukan. Benci. An yakrah, kata Nabi SAW. An ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah. Dia benci jatuh lagi dalam kekufuran atau dosa setelah Allah selamatkan dia. Itu pentingnya benci. Gak suka. Adapun mengingat dosa, apakah itu opsi yang tepat atau tidak, itu dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim bahwa tergantung kondisi. Kalau seseorang ada potensi merasa diri suci, merasa diri paling bertakwa dan seterusnya, lalu dengan mengingat dosa, dia kembali teringat betapa rendahnya dia di hadapan Allah, betapa kotornya dia di hadapan Allah, betapa hinanya di hadapan Allah, maka pada saat itu mengingat dosa adalah sebuah hal yang terpuji. Dalam kondisi yang lain, apabila seorang itu sedang menikmati zikirnya atau menikmati saat ia merasa disayang sama Allah, lalu gembira dengan nikmat Allah saat ini, lalu bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada dia saat ini. Dan apabila dia ingat dosanya, jadi buyar, ya nggak sih? Ada orang gitu, pokoknya lagi bersyukur, lagi senang banget, ingat masa lalunya, itu bisa mengganggu zikirnya kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim dan para ulama, jangan ingat dosa pada saat itu. Orang tuh beda-beda, atau bahkan orang yang sama aja ada kondisi yang berbeda. Jadi harus didudukan, ditafsil, diperinci. Ada bagian dosa itu kalau diingat kontraproduktif, sangat kontraproduktif. Misalnya contoh, ada seseorang wanita, misalnya suatu hari dia keluar rumah membuka aurat, itu dosa atau tidak? Dosa. Lalu di hari tersebut ketika dia buka aurat, dia mengalami pelecehan karena penampilannya tersebut. Itu bisa jadi kalau dia ingat-ingat terus hari itu bisa bahaya buat psikisnya. Atau ada orang misalnya dulu qadarullah ma syaa jatuh ke dalam LGBT. Kalau dia ingat-ingat hal itu bisa balik lagi loh. Makanya diperinci. Intinya adalah apa yang paling memudahkan kita mendekat, mengingat dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Dan orang berbeda-beda. Dan sekali lagi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya di antara hadis dalam masalah ini adalah hadis at-taibu min dzambi kaman la dzanba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang enggak pernah berbuat dosa. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Al-Hafidz dalam Fatwa mengatakan hadisnya hasan. Syalbani juga mensahihkan dalam Sahih Jami. Walaupun nanti ada perincian apakah dosa seseorang yang sudah ini akan ditampilkan di akhirat atau tidak. Karena kita tahu keterangan para ulama akan ditampilkan, setelah ditampilkan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan sebagaimana yang kita pelajari dalam buku-buku akidah tentang iman kepada hari kiamat. Jadi semangat, jangan berkecil hati, optimis
Dan kalau ternyata mengingat dosa tersebut membuat kita kontraproduktif, ganti dengan mengingat nikmat Allah kepada kita. Selama kita tidak ujub nantinya, selama kita nggak merasa diri paling suci dan udah suci dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab.